moment, beat by beat, rolling through death but can't stand. No rebel beat that skips his feet, and it might sound wild, but who on earth said our song should be dead? Then now the music chases on, mercy by mercy, no by no. We lost the pitch, he moved the score. Our wayward notice we resolve, and it might sound wild, but wild is what my heart sings. Oh, sing his praise till the other side, 'cause our hope came all the way. Imagine heaven where we stay, not just some distant promised land, more than some hopeful dying dream. Watch it wind up just as he said, and when it does we'll sing like we wished we know we should back then. And it might sound wild, but we don't have to wait till then. Oh, sing his praise till the other side, 'cause our hope came all the way. Sing my soul, sing his praise till the end of time. On the way, blow the louder than. La 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 let it glorify, magnify your name. Let it glorify, magnify your name. Come on, wherever you are, let's sing this together. Let it glorify, magnify your name. The name of Jesus. Let it glorify, magnify your name. Come on. Let it glorify, magnify your name. Let it glorify.
He's here with us because He abides in the praises of His people. Amen. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. So praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even though you're suffering, you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Declare this together. In the morning that you rose, all of heaven held His breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. Church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not live, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kami bisa diberikan kesempatan untuk beribadah, menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang akan Engkau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hanya di dalam satu nama kami berseru, yaitu nama Yesus Kristus, nama yang bisa diandalkan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amen, amen, amen. Welcome to church. Selamat datang, selamat bergabung di ibadah online kali ini. Saya bersama Gio. How you feeling, Gio? Are you excited about kebaktian hari ini?
Yes, Pastor Eka, and saya sangat bersyukur kita bisa berkumpul hari ini lagi untuk menyembah Tuhan bersama-sama, and so excited for this. Yes, and you look good, man. Oh, thank you. You look fresh. Yes, thank you. Rambut Pastor sudah Eka panjang. Juga. Yes. Thanks, man. Berkat Corona. Selalu ada hal-hal yang positif ya di season Amen, ini. yes. Amen. Well, I think we're gonna pray, right? Yes, ada beberapa prayer request di tangan saya yang keluarga kita tulis dan berikan kepada kita di sini. And salah satunya ada Giovanni di Denpasar, and this is one of our key team. Dia berdoa mengenai salah satu key team Hillsong Kids. Kak Astu meninggal dunia hari Jumat tanggal 11 September yang lalu. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan. Hey, as a family, sebagai keluarga, kita akan berdoa buat keluarga yang ditinggalkan juga, especially Hillsong Bali yang lagi grieving mungkin saat ini. Kami percaya tangan Tuhan tetap ada di dalam kita semua. Dan ada Marisa Lubis di Denpasar, saya baru saja kehilangan pekerjaan. Dipecat dari pekerjaan, tolong bantu doa supaya bisa mendapat pekerjaan yang baru. Hey, saya ingat Pastor Ega sering berkata, if this is your rejection, God will direct you to your new job. Okay, and Tuhan akan memberikan pekerjaan yang luar biasa pada Kak Marisa Lubis dimanapun kakak berada sekarang. Dan ada yang berdoa juga dari Yani, kontrakan saya akan berakhir di akhir bulan September dan saya tidak memiliki dana lagi untuk melanjutkan kontrakan tersebut. Tolong doakan saya sehingga pertolongan Tuhan dalam segi financial bisa datang tepat pada waktunya. Hey, kita akan berdoa buat prayer request ini dimanapun saudara berada, mungkin di rumah, mungkin lagi di jalan. Let's put our hearts together. Mari kita satukan hati kita dan percaya bahwa mujizat Tuhan masih tetap ada saat ini. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan Yesus prayer request ini, permohonan doa ini Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat Astu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa Engkau akan berikan Tuhan Yesus ketenangan buat keluarga yang ditinggalkan, orang tuanya Astu Tuhan. Dan khususnya untuk Hillsong Bali team Tuhan Yesus Kristus yang lagi berduka Tuhan. Engkau berikan mereka Tuhan Yesus sukacita Bapa, dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami semua Tuhan Yesus Kristus. Dan berdoa Bapa buat yang kehilangan pekerjaan Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah menyediakan sesuatu yang baru Tuhan Yesus. Engkau memberikan pekerjaan yang luar biasa, yang melebihi dari ekspektasi mereka Bapa. Dan berdoa buat mungkin financial dari beberapa keluarga Tuhan Yesus yang ada di sini Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus mau merestorasi keuangan mereka Bapa. Engkau akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa Bapa. Dan kami percaya, kami bersatu hati Tuhan Yesus bahwa mujizat masih ada Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau telah menyediakan sesuatu yang luar biasa buat kami semua. Dan Bapa, kami berdoa, mungkin Tuhan Yesus ada yang merasa sakit sekarang Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Engkau akan menyembuhkan semua penyakit Bapa. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dan kami bersatu hati berdoa dan mengucap syukur. Amen. 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 So Beautiful prayer, man. Yes, dan ini ada praise report juga. Right. Jadi tadi kita udah doain Yes. orang-orang yang butuh didoakan. Yeah. So kalau saudara ingin didoakan di screen atau di live chats, ada link yang bisa saudara klik di situ. Saudara kirimkan beban doa saudara. Kami as a family, kami ingin mendoakan saudara dan percaya bahwa Tuhan akan bawa breakthrough dalam kehidupan saudara. So please send it to us. So now the praise report. Yes, praise report dari Daniel Rudolph. Oke, ini salah satu volunteer di Hillsong Bali juga, Pastor. Dan dia berkata, puji Tuhan saya mendapatkan pekerjaan yang baru dan bisa mendapatkan order makanan yang lumayan banyak di that's minggu so ini. good. Amazing, We need to order that food, man. Yes. You love food, right? Yes. Yes. Mungkin bisa di DM di bawah sini. Iya, di Nggak live ada. chats tolong di Kasih tahu nama restorannya apa. Dan dari Bowo Kristianto juga dari Jakarta. Berkata, kami sekeluarga sangat bersyukur karena hasil swab test adik saya negatif. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Dan yang terakhir adalah Fania Raharja dari Bogor. Pastor dari Bogor berkata, puji Tuhan saya mendapatkan pekerjaan yang baru dengan gaji yang lebih tinggi. Amazing. Kalau Tuhan bisa lakukan ke mereka, Tuhan bisa lakukan ke saudara juga. Amen, amen. Praise the Lord. Wow, so many praise report, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Jadi kalau saudara punya
press reports atau ada kesaksian yang luar biasa, saudara bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara, please send it to us, tolong dikirimkan ke kita. Sehingga saya percaya kesaksian saudara atau apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara ini akan menguatkan orang lain, akan memberikan harapan bagi mereka yang sedang bergumul saat ini. So please lihat di screen atau kirim di live chat sehingga tim kami bisa mencatat hal tersebut. Amen. Amen. Well, sekali lagi kalau saudara bergabung dari Sabang sampai Merauke, dimanapun saudara berada saat ini, welcome. Kalau this is your first time, ini pertama kali saudara bergabung di ibadah online, welcome. Kami sungguh senang sekali saudara mau bergabung di ibadah ini, dan kami percaya ini akan menjadi kebaktian yang sangat luar biasa. And Pastor Brian selalu mengingatkan kita semua tiap minggu, kita selalu jangan sampai kita kendor, Kalau kita sebelum pandemi, kita rajin beribadah, kita rajin melayani, sekarang harusnya levelnya jangan turun, tapi justru ditingkatkan the level of engagement to the things, segala sesuatu yang online, jangan sampai kendor, jangan sampai kita lelah, right? I like that song, Jangan Lelah. You know. Aku pikir jangan kendor. Tapi kamu tahu kan lagu lama yang Jangan Lelah. And saya dengar kamu mempunyai suara yang luar biasa. Yes. So maybe sambil menguatkan jemaat yang lagi bergabung, maybe nyanyi aja lagu bagian chorusnya Jangan Lelah. Doa saya saudara dikuatkan bukan dilemahkan lewat lagu ini. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Amazing. Thank you, Gio. Untung kamu berhenti, kalau enggak saya bisa lelah mendengarkan. Anyway, so jangan lelah, jangan kendor. Di Hillsong Bali kami ada Connect Group Komsel tetap berjalan. Ada yang lewat Zooms, and ada namanya crew meetings and green rooms buat mereka orang-orang kreatif, and ada beberapa gathering secara online yang masih terus berjalan. Walaupun mungkin gedung kita tutup, tapi hey, gereja nggak tutup, amen. So please kontak kami lewat website yang ada atau Instagram, sosial media, supaya kami bisa membantu saudara untuk tetap terconnected dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Hillsong Bali. Cause you don't have to do this life alone. Gak perlu jalani kehidupan saudara sendirian di season ini. Let's do life together. Amen. 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 Well, kita akan melanjutkan penyembahan kita melalui pemberian kita. Saya akan baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sekali lagi saya bacakan bagian terakhir. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Menurut saya ini sangat menarik, karena kenapa Tuhan gak pakai hal lain, tetapi dia menggunakan Mammon, atau dengan kata lain uang, membandingkan untuk menjadi sebuah perbandingan. Karena kenapa? Karena kebanyakan dari kita, banyak orang kita menjadikan uang itu idolnya kita. Nah, Tuhan kita mau dialah yang utama, dialah yang pertama dalam kehidupan kita. Di awal tadi saya mention bahwa kita pemberian kita atau memberi adalah bentuk penyembahan. Karena penyembahan bukan tentang menyanyikan sebuah lagu saja, tetapi penyembahan adalah tentang menempatkan Tuhan yang utama, menempatkan Tuhan yang pertama di dalam kehidupan kita. Nah, season saat ini adalah season yang sangat berat bagi banyak orang, especially dalam area keuangan kita. Nah, saya mau kasih tahu dan ingatkan kita semua bahwa memberi bukan tentang jumlahnya, tetapi memberi Tuhan lihat tentang keberadaan hati kita. Karena kalau keberadaan hati kita benar, mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan yang pertama, I think itu adalah sebuah penyembahan yang sejati.
Nah, Tuhan sangat tertarik dengan yang namanya kemurahan hati. Kemurahan hati, again, bukan tentang jumlahnya, tetapi tentang keberadaan hati kita kepada Tuhan, tentang keberadaan kita bahwa saya, apapun season saya saat ini, saya mau menempatkan Tuhan yang utama dan pertama dalam kehidupan saya. Amen, amen. Siapkan persembahan saudara dan saya akan berdoa buat kita semua. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan di mana kami bisa memberi di dalam rumah-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati setiap tangan yang belum sempat memberi Tuhan. Kiranya pemberian ini membawa nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Menjadikan your kingdom Tuhan move forward di muka bumi ini Bapa di surga. Haleluya, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Haleluya, amen, amen, amen. There are some ways, ada beberapa cara di mana saudara bisa memberi. Tinggal klik saja link yang ada di screen atau ikuti informasi yang ada di screen. I think salah satu optionnya adalah ada QR code namanya. Saudara kalau suka atau bagi pengguna Gojek, GoPay or apalagi selain GoPay, mobile banking, yes, and OVO dan lain sebagainya, saudara bisa lakukan hal tersebut. In Jesus' name, amen, 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 amen. Wow, it's been a good day. It's been a really good day, and saya udah gak sabar mendengarkan firman Tuhan. What about you, Gio? Are you excited? So excited, sangat senang, tidak sabar. Yes, and this is kedua kalinya kita, kita kebaktian ini, ibadah ini di host secara dalam bahasa Indonesia, which is sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, dan berdoa ini menjadi berkat buat orang-orang Indonesia dimanapun mereka berada, dari Sabang sampai Merauke. So let's welcome the one only. Dia seorang pengkhotbah yang luar biasa, seorang ibu yang luar biasa, seorang wife yang luar biasa bagi saya. So dimanapun saudara berada, mari kita tepuk tangan kita yang meriah atau berikan emoji terbaik saudara di live chat dimanapun saudara berada saat ini. Let's welcome the one and only Pastor Englyn Muti. Woohoo! Wah, terima kasih untuk introduction-nya Pastor Eka dan Gio. Saya sangat senang bisa berada di tempat ini untuk membagikan firman Tuhan. Apakah saudara udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kasih jempolnya di chat room yang ada. Awesome. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang ada di mana kami dapat berkumpul di tempat ini, di rumah kami, dimanapun kami berada untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu ada bersama setiap daripada kami dimanapun kami berada. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. And everybody say, Amen. Amen. Awesome. Beberapa minggu yang lalu saya bersama suami saya kami berjalan-jalan ke Pantai Sanur. Buat saudara yang gak pernah datang ke Bali, Pantai Sanur adalah salah satu pantai yang cantik di Bali. Dan kami memutuskan untuk pergi berdua saja tanpa anak-anak dan mau berpacaran di Pantai Sanur. Ketika kami sedang berjalan santai, tiba-tiba ada seorang wanita yang hendak melewati kami. Tapi dia dalam keadaan panik. Secara spontan saya menghampiri wanita ini yang kelihatannya bukan orang Indonesia. Dan saya berkata kepadanya, saya menyapa dia dan berkata, "Hi, are you okay? Apakah kamu baik-baik saja?" Kemudian dia menjawab saya, dia bilang, "No, I lost my son." Dan pada saat itu dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah dan bahasa Indonesia pun yang terpatah-patah, dia coba menjelaskan kepada kami anaknya yang berumur 3 tahun, ciri-ciri anaknya yang berumur 3 tahun yang hilang. Secepat itu pun juga suami saya langsung pergi dan mencari anak yang terhilang ini. Long story short, puji Tuhan, suami saya menemukan anak ini sedang berjalan menuju ke kami sambil panik juga. Dan kemudian mereka dipertemukan dan dipersatukan. Tapi saya gak bisa bayangkan pada saat itu apa yang terjadi atau running di benak daripada si wanita ini ketika dia kehilangan anaknya. Saya bisa bayangkan sebelum datang ke Pantai Sanur, wanita ini bersama anaknya sudah mempunyai plan yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan berminggu-minggu di Bali kita lockdown. Dan pada saat itu kita mempunyai kesempatan untuk keluar rumah dan melihat
segala sesuatu yang indah dan merasakan udara segar lagi di Pantai Sanur. Dan pada saat itu saya bisa bayangkan wanita ini mempunyai rencana yang luar biasa, akan ke Pantai Sanur, dan sesudah dari Pantai Sanur kita akan makan malam di restoran yang terkenal yang ada di Pantai Sanur maybe. Tapi di dalam hiruk pikuk keramaian yang ada di Pantai Sanur, tiba-tiba dia kehilangan anaknya. Saya nggak bisa bayangkan kalau itu yang terjadi sama saya sebagai seorang ibu. Saya bisa kehilangan harapan, saya bisa breakdown di dalam perjalanan. Saya berpikir ini yang sering terjadi. Cerita ibu ini sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Di awal dari perjalanan kita mengikuti Yesus, kita gak akan kehilangan Yesus. Karena kita excited, kita penuh dengan iman, kita on fire for God. Kita selalu ikut connect group, kita selalu ikut kebaktian. Kebaktiannya 5 kali kita udah ada di kebaktian. Dari pertama sampai gereja tutup pun kita masih ada di situ. Akhir dari kehidupan kita mengikuti Yesus pun kita fulfill our life, fulfill our purpose. Tapi banyak kali di dalam perjalanan kita mengikuti Yesus, disitulah kita kehilangan Yesus. Di awal 2020 kita excited karena kita udah punya mimpi, kita udah punya rencana, kita udah punya goal untuk apa yang akan kita lakukan di tahun 2020. Kita pun sangat excited untuk mengakhiri tahun 2020 karena kita gak sabar melihat semua goal kita tercapai. Tapi 3 bulan kemudian COVID menghantam dunia ini. Dan semua orang dikagetkan oleh COVID-19. Dan banyak orang yang merasa bahwa mereka kehilangan Yesus. Di tengah-tengah perjalanan kita di dalam tahun 2020, kita kehilangan stabilitas. Kita kehilangan pekerjaan kita. Kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan sukacita. Kita bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tapi lebih daripada itu, kita melihat banyak orang yang kehilangan Yesus dalam kehidupan mereka. Ada satu cerita yang luar biasa di firman Tuhan, di mana orang tua daripada Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, mereka kehilangan Yesus selama 3 hari. Dan pada saat mereka kehilangan Yesus selama 3 hari, mereka mencari Yesus di tempat-tempat yang mereka berpikir seorang anak remaja akan ada. Dan mungkin banyak daripada kita mulai merasakan kehilangan Yesus karena kita berpikir bahwa saya hanya dapat menemukan dan melihat dan merasakan Yesus ketika saya kebaktian di gedung gereja saya, di gedung Hillsong Bali. Saya hanya bisa merasakan Yesus kalau saya berkumpul bersama orang-orang yang saya kasihi. Saya tidak dapat merasakan hadirat Tuhan ketika saya duduk dan mengikuti kebaktian online. Dan kita mulai merasakan bahwa kita kehilangan hadirat dan kehilangan sosok seorang Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Di salah satu kru hangout kita setiap minggu sebelum kebaktian online dilakukan, kita selalu berkumpul bersama para leaders, para volunteer kita untuk bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain dan mendoakan gereja Tuhan. Dan di salah satu kru hangout ini, salah satu pendeta muda kita yaitu Gio yang tadi memperkenalkan saya bersama suami saya, dia berkata sesuatu yang buat saya itu tertanam di pikiran dan hati saya. Dia berkata bahwa, let me read it for you karena saya nggak mau salah. Dia berkata, kita bertemu secara virtual, tapi Tuhan kita tidaklah virtual. Dan ini adalah statement yang benar. Ini adalah suatu kebenaran bahwa Tuhan kehidupan kita, nggak peduli kita kebaktian online secara virtual, tapi rohnya berada bersama saudara saat ini juga di mana saudara berada, dan ada juga bersama saya saat ini dimanapun saya berada. Yusuf dan Maria, mereka kehilangan Yesus juga karena mereka berpikir bahwa Yesus sedang berjalan di belakang mereka. Seringkali kita kehilangan Yesus karena kita selalu menaruh Yesus di belakang kita. Kita selalu menempatkan ego kita, kemampuan kita, kemauan kita berada di tempat paling depan. Di dalam pertengahan jalan di mana terjadi proses, tanpa kita sadari kita mencoba dengan kekuatan kita untuk figure things out. Dan kita membiarkan Yesus berjalan
di belakang kita. Saya nggak tahu apa yang saudara rasakan, apakah sama seperti apa yang saya rasakan ketika masuk tahun 2020. Saya sangat excited masuk tahun 2020 karena saya sudah mempunyai goal, saudara. Saya mempunyai goal untuk menghilangkan berat badan saya dari melahirkan, hamil dan melahirkan anak ketiga kami di tahun 2019 kemarin. Tapi yang terjadi ketika masuk tahun 2020 dan masuk bulan Maret ketika lockdown terjadi adalah yang saya lihat bukanlah goal saya. Yang saya lihat adalah dapur dan meja makan, saudara. Dan disitulah saya kehilangan roh pengontrolan diri bersama semua mimpi dan goal saya. Dan ini mungkin kedengarannya lucu bagi saudara. Tapi di tengah-tengah kebisingan dunia ini berbicara tentang COVID. Dan tiba-tiba mungkin saudara merasa saya kehilangan harapan. Saya kehilangan Yesus di dalam kehidupan saya. Saya ingin menguatkan saudara dimanapun saudara berada saat ini. Gembala global kami, Pastor Brian Houston sering mengatakan seperti ini. Beliau berkata, "Our circumstances must not dictate to our faith, but rather our faith must dictate to our circumstances." Yang artinya, jangan biarkan situasi yang mendikte atau memimpin iman kita, melainkan biarkanlah iman kita yang mendikte atau memimpin, menguasai keadaan kita. Yusuf dan Maria kehilangan Yesus karena mereka berpikir bahwa Yesus ada di belakang mereka. Dan yang mereka dengar dengan jelas adalah suara-suara yang ada di depan mereka. Dan disitulah ketika mereka kehilangan Yesus. Kalau kita nggak mau kehilangan Yesus dalam kehidupan kita, ada ordernya, saudara. Ordernya adalah Yesus akan selalu menjadi yang terutama di dalam barisan kehidupan kita. Ketika Yesus berada di barisan depan kehidupan kita, suara Yesus lebih kuat dan lebih loud di dalam kehidupan kita dan bukan suara-suara yang tidak perlu kita dengar. Di dalam Amsal 3 ayat 5-7 berkata demikian, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Di dalam setiap musim kehidupan kita mempunyai kuasa untuk memilih suara mana yang kita akan ikutin. Dan dalam firman Tuhan ada sebuah cerita di mana menceritakan bahwa Yesus sendiri, dia harus memutuskan untuk memilih suara iman yang harus dia ikutin. Di dalam Matius 9 ayat 18-19 dan ayat 23-26 berkata demikian. Cerita ini seperti ini, saudara. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 23. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak keribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Sekali lagi, dia berkata, "Pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak ini, lalu bangkitlah anak ini. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saya suka cerita ini. Dan ada 3 hal yang saya ingin kita semua pada saat ini untuk belajar bersama-sama hal apa yang Yesus lakukan sampai mujizat ini terjadi. Hal pertama yang Yesus lakukan. Are you ready? Saudara sudah siap untuk menulis? Hal pertama, Yesus menyingkirkan suara-suara yang salah. Yesus masuk ke rumah tersebut dan banyak sekali orang yang ribut di situ dan mereka menangisi kematian daripada anak ini.
Dan ini adalah sebuah adat istiadat yang dilakukan pada saat itu selama masa hari-hari penghiburan dan pemakaman. Mereka akan duduk di situ dan mulai menangisi. Dan saya rasa bahwa adat ini masih ada sampai detik ini. Buat saya dari kampung halaman saya di Kupang di NTT, masih banyak orang yang dibayar untuk duduk dan meratapi orang yang sudah meninggal ini. Dan pada saat itu ketika Yesus masuk, dia melihat keributan yang terjadi. Dan Yesus waktu dia masuk dia berpikir, saya harus usir semua orang-orang ini. Dan itu yang dia lakukan pada saat itu. Dia berkata kepada mereka, pergilah karena anak ini tidak mati tapi tidur saja. Yesus menyingkirkan suara-suara yang negatif dari dalam ruangan itu. Karena Yesus tahu untuk mujizat bisa terjadi, dia harus singkirkan semua suara-suara ini. Karena suara-suara ini yang akan membatasi kuasa Roh Kudus untuk bekerja. Saya tahu bahwa di dalam musim ini sangatlah gampang untuk kita membiarkan suara-suara yang salah, yang tidak membangkitkan semangat kita, yang membuat kita down dan tidak berpengharapan ini masuk ke dalam ruangan hati kita dan dunia kita. Karena kenyataannya memang seperti itu. Tanpa kita sadari bahwa kita membiarkan suara-suara yang salah ini, keraguan, suara kekesalan, suara gosip, suara mematahkan semangat, suara kekecewaan, suara anxiety, suara depression ataupun suara kekalahan dan lain sebagainya menjadi sebuah new normal dalam kehidupan kita. Tapi pada saat ini dimanapun saudara berada, saya ingin menguatkan saudara bahwa kita telah dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat memilih daripada antara suara-suara yang salah dan memilih akan suara iman tersebut. Sekitar 15 tahun yang lalu, ketika kami mulai mencoba untuk mempunyai seorang anak, dan ketika kami terus mencoba dan tidak ada hasilnya, kami memutuskan untuk pergi bertemu dokter. Dan ketika saya bertemu dengan dokter, dia memeriksa saya dan dia memberikan sebuah kabar. Dan kabar ini adalah bukanlah kabar yang enak didengar. Dan dia berkata bahwa saya tidak akan mampu untuk mengandung. Dan pada saat itu ketika saya mendengarkan kabar tersebut, saya froze. Saya tiba-tiba tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang ada di dalam benak saya, banyak keributan daripada suara-suara yang salah yang berbicara kepada saya. Salah satu suara yang berbicara kepada saya adalah dia mengatakan, kamu malu dong. Suami kamu adalah seorang anak tunggal dan kamu tidak bisa memberikan keturunan. Dan suara itu sangatlah kencang di dalam pikiran saya. Dan pada saat itu saya berkata kepada Tuhan, God help me. Dan pada saat itu juga saya mulai mendengarkan ada seperti sebuah bisikan, ada suara bisikan yang sangat kecil suaranya. Dan seringkali suara yang kecil itu yang lebih powerful daripada suara yang loud yang ada di pikiran kita. Dan pada saat itu juga saya mengambil keputusan untuk mendengarkan bisikan yang ada di telinga saya. Dan bisikan ini berkata kepada saya, dia bilang seperti ini, I am the one who has the last say. Saya yang akan memberikan keputusan terakhir. Dan waktu saya mendengar kata-kata tersebut, hati saya dipenuhi dengan damai, hati saya dipenuhi dengan iman. Dan saya berkata kepada Tuhan, I surrender and I'll be waiting. Long story short, sebulan atau 2 bulan setelah itu, kami hamil. Saya hamil. Saya dan suami saya menantikan seorang bayi. Saya yang hamil, bukan suami saya, saudara. Kami diberikan sebuah kabar yang luar biasa bahwa saya hamil dengan anak pertama kami, Jaden Benedict Muti. Bukan sampai di situ saja. Ketika saya memutuskan untuk mendengarkan bisikan iman dari Tuhan, anak kedua kami lahir 2 tahun kemudian, Sienna Zoe Muti. Dan setelah Sienna lahir, kami ingin mempunyai anak ketiga. Dan setelah 7 tahun lamanya menunggu, saya mulai meragukan, mungkin saya gak bisa punya anak lagi. Tapi Tuhan mengingatkan lagi kepada saya, I have the last say in your life. 7 tahun kemudian,
Roman Elion Benedict Muti lahir ke dalam kehidupan kami. So pada saat ini, again, saya ingin menguatkan saudara bahwa ada suara-suara yang salah di luar sana yang ingin membawa kebisingan di dalam pikiran kita dan hati kita. Tapi kita mempunyai kuasa, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk memilih suara iman. Karena hanya dengan iman saja kita dapat menyenangkan hati Bapa. Dan hati Bapa untuk setiap anak-anaknya adalah memberikan yang terbaik kepada kita. Oleh karena itu, saya ingin menguatkan saudara. Pilihlah suara iman itu yang mungkin kedengaran sangat kecil, tapi walaupun suara itu kecil, mempunyai impact, mempunyai dampak yang lebih besar dalam kehidupan kita. Jadi 3 hal yang Yesus lakukan untuk mendengarkan suara iman. Yang pertama adalah dia menyingkirkan suara-suara yang salah. Dan yang kedua, are you ready? Nomor 2, kalau saudara tulis, hal kedua yang Yesus lakukan adalah Yesus ingatkan kepada kita dalam cerita ini akan kuasa di dalam pengakuan mulut kita. Ada kuasa di dalam setiap pengakuan atau kata-kata dari mulut kita. Yesus masuk ke dalam rumah tersebut dan dia menyingkirkan segala suara yang salah yang ada di dalam rumah tersebut. Dan dia berkata bahwa anak ini tidak mati tetapi tidur saja. Yang terjadi adalah faktanya memang benar anak ini mati. Tapi yang Yesus katakan, yang Yesus confess, yang Yesus perkatakan dan akui adalah apa yang akan dia lakukan di dalam keadaan tersebut. Yesus confess akan apa yang akan terjadi. Yesus memperkatakan akan apa yang akan terjadi, bukan apa yang sedang terjadi. Dan Yesus memerintahkan situasi yang ada untuk menjadi seperti apa yang Yesus mau. Ingat bahwa Yesus saja yang have the last say di dalam setiap season kehidupan kita. Jangan meremehkan kuasa daripada sebuah pengakuan. Pengakuan kita sangatlah penting yang bisa mengakibatkan mujizat itu terjadi. Pengakuan kita sangatlah penting karena lewat pengakuan kita mujizat itu bisa terjadi. Amin. Oleh karena itu di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di dalam The Message Version berkata demikian. Words kill, words give life, they're either poison or fruit. You choose. Di dalam Yohanes 4 ayat 49 sampai 53 ada cerita di mana berkata demikian. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah perjalanan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Because you know what? Ketika firman Tuhan diperkatakan, sesuatu terjadi. Ketika firman Tuhan diperkatakan, mujizat diaktifkan. Ketika firman Tuhan diperkatakan, hal baru tercipta. Ketika firman Tuhan ketika firman Tuhan diperkatakan, saudara-saudara, yang tidak mampu dimampukan. Ketika firman Tuhan diperkatakan, kehidupan yang hancur diutuhkan kembali. Oleh karena itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman bersama Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Jadi tidak ada yang diciptakan tanpa Tuhan. Tuhan adalah firman itu sendiri. Jadi setiap kali kita memperkatakan firman Tuhan, kita sedang menciptakan sesuatu yang baru. Tapi tantangannya adalah seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita lupa untuk memperkatakan firman Tuhan. Jadi pada hari ini saya ingin encourage saudara, sebelum saudara tidur sebentar malam, saudara ambil Alkitab saudara, saudara mulai merenungkan, membaca setiap janji-janji Tuhan untuk kehidupan saudara. Dan saudara mulai memperkatakan janji-janji tersebut ke dalam situasi yang ada, ke dalam kehidupan saudara pada saat ini. Amin. Jadi 3 hal yang Yesus lakukan untuk dia bisa mendengarkan suara iman pada saat itu adalah, number 1 tadi adalah dia menyingkirkan suara-suara yang salah.
Yang kedua adalah dia mengingatkan kepada kita akan kuasa dari setiap pengakuan firman Tuhan kita. Yang ketiga, saudara siap? Kalau saudara catat, nomor 3 adalah Yesus menolak untuk diintimidasi. Sekali lagi, nomor 3, Yesus menolak untuk diintimidasi. Saya bisa bayangkan ketika Yesus berkata pada kerumunan orang banyak yang ada di ruangan itu, anak tersebut tidak mati tetapi tidur saja. Di situ dikatakan dia ditertawakan. Saya ingat waktu di Hillsong College ketika saya sedang belajar. Dan di sana waktu saya sedang belajar, saya ditempatkan melayani di mana saja. Dan pada saat itu saya bisa minggu ini pelayanan di tempat parkiran. Minggu depan saya bisa pelayanan mencuci WC gereja. Minggu depannya lagi saya bisa pelayanan di kids atau di choir. Dan waktu saya lagi melayani ada suara-suara yang gak benar datang dan coba mengintimidasi saya. Ada suara yang datang dan berkata, gereja hanya mau pakai kamu. Gereja hanya mempergunakan kamu. Tapi again, ada suara bisikan iman yang datang yang manis dan lembut. Ada suara bisikan yang gak sekeras suara-suara yang lain yang berkata, saya berkata ya kepada Tuhan. Dan saya meminta Tuhan untuk memakai saya. Dan saya mau dipakai sebagai hamba Tuhan. Dan pekerjaan hamba adalah melakukan apa yang Tuhannya minta. Ketika saya tahu bahwa itu adalah kebenaran dan saya memperkatakan itu, semua pikiran yang mengintimidasi saya hilang dalam sekejap. Yesus tidak terintimidasi dengan semua cercaan yang ada di dalam ruangan tersebut. Yang dia lakukan adalah dia masuk, dia memegang tangan anak tersebut dan dia membangkitkan anak itu dari kematian. Dengan memperkatakan iman, it silence the lies of the enemies. Dan saya bersyukur dengan pengalaman yang saya dapat di Hillsong College yang membentuk iman dan karakter saya. Waktu kami pulang dari Hillsong College dan mulai merintis gereja dengan 2 anak di bawah 3 tahun tanpa income dan hanya memakai sedikit tabungan kami. Kami juga saat itu tidak ada tim untuk memulai perintisan gereja. People would look at us and say, you are crazy. Kalau saya mendengarkan kata-kata seperti itu, bisa saja saya masuk ke dalam trap dari intimidasi tersebut. Tapi kami memilih untuk menolak semua suara-suara intimidasi tersebut. Dan Tuhan membawa orang-orang yang luar biasa yang masih ada sampai saat ini untuk membantu membangun gereja Tuhan. Membantu membangun rumah rohani bagi banyak orang yang belum mengenal Yesus. Jadi 3 hal apa yang Yesus lakukan untuk mendengarkan suara iman? Yang kita pelajari hari ini ada 3 hal yang Yesus lakukan. Nomor 1, Yesus menyingkirkan semua suara-suara yang salah. Yang kedua, yang Yesus ajarkan kepada kita adalah kuasa dari setiap pengakuan iman kita lewat mulut kita. Yang ketiga, Yesus memilih untuk tidak terintimidasi. Akhir dari cerita ini dikatakan bahwa Yesus datang dan memegang tangan anak ini dan dia membangkitkan anak ini dari kematian. Saya nggak tahu keadaan saudara pada saat ini seperti apa. Mungkin keadaan saudara buat saudara kelihatannya sudah mati. Season ini mungkin kelihatan sudah mati bagi saudara. Mungkin bisnis saudara sudah mati. Mungkin kesehatan saudara menurun. Mungkin hubungan keluarga saudara mati. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, saya ingin membangkitkan semangat saudara lagi bahwa Tuhan ada ketika dia datang dan masuk dalam kehidupan saudara. Dan ketika saudara membiarkan dia masuk dan memerintah dalam kehidupan saudara, dia akan datang dan membangkitkan apa yang kelihatan sudah mati di dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, dimanapun saudara ada sekarang ini, mungkin saudara menonton dari kos saudara, dari rumah kontrakan saudara, dari ruangan tamu saudara, dari kamar saudara, atau dari mobil saudara. Dan saudara berkata, Englin, saya pengen kenal dengan Yesus yang kamu bicarakan ini. Hidup saya sudah hampa, hidup saya kelihatannya udah mati, hidup saya sudah mati. Dan saya butuh pertolongan Yesus yang kamu bicarakan ini. You know what? Ini adalah momen kamu. Ini adalah momen saudara untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Dan Yesus adalah seorang gentleman. Dia hanya datang dan mengetuk pintu hati saudara. Kalau saudara bukakan pintu hatimu, dia akan masuk dan memerintah. Dia akan masuk dan membangkitkan semua yang sudah kelihatannya mati.
Mungkin ketika saudara mendengarkan khotbah di dalam beberapa menit belakangan dan hati saudara tidak tenang. Sebenarnya Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati saudara. Yesus sedang mengetuk pintu hati saudara. Oleh karena itu saya ingin undang saudara pada saat ini. Dimanapun saudara berada. Terima undangan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu saudara, dan saudara ingin berkata ya kepada Yesus, saya akan menuntun saudara dalam sebuah doa yang sangat simple, yang kita namakan doa keselamatan atau salvation prayer. Saudara bisa ikuti saya bersama-sama dalam doa ini. Bapa di surga, terima kasih untuk mengirimkan anakmu yang tunggal, untuk mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memenangkan aku dari maut. Mulai detik ini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan mulai detik ini aku adalah milikmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Congratulations dan semoga firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Amen. Selamat bagi saudara yang baru saja mengambil keputusan untuk berkata ya kepada Yesus. Kami percaya bahwa ini sebuah keputusan terbaik, keputusan terbesar yang pernah saudara buat atau baru saudara buat dalam kehidupan saudara. Doa kami adalah your life will never be the same again. Kehidupan saudara gak akan pernah sama lagi karena Raja segala Raja, Yesus Kristus, dia tinggal dan hidup di dalam saudara. Nah, ada langkah saudara selanjutnya. Dan langkah ini sangat penting bagi saudara. Oleh sebab itu saudara bisa ikutin informasi yang ada di screen atau klik link yang ada di screen, sehingga tim kami mereka ingin membantu menemukan langkah saudara selanjutnya dalam perjalanan saudara mengenal Kristus lebih dan lebih lagi. Dan saya percaya seperti yang Pastor Brian selalu katakan, the best is yet to come bagi dan di dalam kehidupan saudara saat ini. Sekali lagi congratulations, selamat buat keputusan saudara. In Jesus name, amen, amen. Well Gio, khotbah yang sangat luar biasa, sangat diberkati. Luar biasa, Pastor, yes. Kamu diberkati? Very much. Yeah. Karena yang saya senang mendengarkan dari Pastor Englin adalah dia selalu berbicara straight ke hati kita semua. Yeah, wow. Very good. Love it. Love it. Thank you, Pastor Englin. And it's good to have you, man. It's Thank you. good. Thank you for having me. Always bring the good vibes and bring the fun vibes. And So good to be here. kasih jempolnya buat Gio di live chat saudara dimanapun saudara berada saat Follow ini. Instagram saya. Well, this is it. This is akhir dari ibadah kami, and terima kasih sudah join ibadah online ini. Kami percaya saudara semua telah dikuatkan dari kebaktian ini. And jangan lupa kalau saudara ingin connected, ingin tergabung di dalam kehidupan Hillsong Bali, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk kontak kami, karena kami dengan senang hati mau doing this life, doing this journey in this season together with you. Sebelum kita tutup laptop kita, handphone kita, atau PS4, whatever yang lagi di tangan saudara, dimanapun saudara bergabung, saya akan berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang telah Engkau lakukan. Kami bersyukur buat apa yang akan Engkau lakukan di dalam dan lewat kehidupan setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kedua tangan mereka Tuhan. Apapun yang mereka sentuh dan kerjakan akan berhasil di dalam nama Yesus. Saya memperkatakan berkat atas kehidupan mereka. Saya memperkatakan keberhasilan. Saya memperkatakan your goodness Tuhan. Kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Terlebih Tuhan, kami berdoa Tuhan dan percaya bahwa Engkau akan mencurahkan damai sejahtera yang melampaui akal manusia ke dalam hati dan pikiran setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Segala kemuliaan, segala kebesaran, segala keagungan hanya bagi satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amen, amen, amen. Happy Sunday. We love you church, and have a great week. Be blessed.